podcast bisa SMKN 1 Cepu. Baik, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama ibu-ibu cantik dan juga bapak-bapak ganteng. Yang pertama ada Ibu Hajah Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik, lancar. Yang kedua ada Ketua KJNI Bapak Lukman Putnakodo SHMR. Ya, Selamat malam, sehat-sehat. Ya. Yang ketiga ada Pembina Nordik Cepu yaitu Bapak Koko Sujatmiko SEMMMH. Gimana Pak Koko kabarnya? Selamat malam, baik semuanya. Ya. Yang selanjutnya ada Ibu Suhardini. Ini Ibu mantan pernah ngajar di SMK Negeri 1 Cepu ini. Yang selanjutnya ada Ibu Muna. Gimana Ibu Muna kabarnya hari ini? Sehat. Oke. Sebelumnya tadi Ibu Sito dari Jogja ke Cepu. Gimana nih perjalanannya? Selama perjalanan? Alhamdulillah semua lancar, baik, dan Alhamdulillah. sangat menggembirakan. Oke. Ngomong-ngomong soal Jogja, Alsa itu suka banget sama bakpia patok Jogja, Bu. Betul. Enak banget ya Betul, itu. iya. Kalau ke Jogja pasti Alsa sering banget beli itu sama. Terus tahu Asto ini? Bisa bawa? Oh, bawa. Oke. Nanti di belakangnya, Bu ya. Bercanda. Oke. Ngomong-ngomong soal Nordik. Apa sih, Bu, Nordik itu? Iya. Sebetulnya yang lebih kompeten untuk menjawab adalah Pak Lukman ini Oh ketua iya, saya, Pak ya. Lukman. Iya. Bisa dulu. Ah, Jadi gini deh, Nordik itu olahraga sebetulnya, olahraga sudah lama Iya. berkembang di negara-negara Skandinavia. Iya. Saya itu mengenal Nordik kira-kira 4 tahun yang lalu. Oh, 4 Waktu tahun. ke sana itu kok ada ibu-ibu masih energik pakai tongkat. Memang kita mengira apa invalid, ternyata enggak. Jadi Nordik itu sebetulnya sebagai alat bantu olahraga untuk menggerakkan semua otot-otot tubuh. Jadi waktu itu pernah diteliti kalau jalan, sepeda itu paling yang bergerak otot bawah 50% dari badan kita. Kalau dengan Nordik ini 90% otot itu bergerak. Jadi sangat ideal untuk ya menjaga vitalitas. Oke, jadi Nordik itu sangat membantu sekali. Setahu saya, Nordik itu kan bentuknya kayak ski yang di Iya. itu. Nah, itu apa bedanya sih Pak sama ski yang Prinsip sticknya sama. sama? Cuma kalau yang untuk ski itu bahannya karbon, lebih lentur. Kalau Nordik itu sekarang udah macam-macam lah. Ada yang alloy, ada yang karbon juga. Memang lebih enak karbon. Sama, cuma yang beda bawahnya. Bawahnya aja. Ya bawahnya aja. Kalau untuk Nordik itu diberi istilahnya sepatu supaya nggak nancap ke bawah. Tapi kalau ski kan justru nancap. Bedanya cuma itu. Untuk peralatan Nordik sendiri itu membutuhkan biaya yang banyak nggak sih? Murah sekali. Murah sekali. Relatif juga sih. Ya, ada yang ya kalau yang di KJNI Jogja itu, KJNI itu komunitas jalan Nordik. Yang di Jogja itu dijual dari 130-an. 130.000. Satu pasang juga. Sepasang. Murah sekali ya. Sampai sekian juta. Tapi ada yang jutaan, yang saya katakan karbon tadi itu banyak modal agak ya, mahal. Iya, kami cukup yang segitu. Berarti sesuai dengan kemampuan ya Ibu ya. Iya, bukan hanya sesuai dengan kemampuan, kita rasional juga. Karena yang seperti itu sudah bisa memadai kita pergunakan, kenapa kita mesti beli yang Mahal. lebih mahal kan begitu ya. Tambahan bahkan sekarang dikembangkan pakai bambu. Bambu. Ya bambu kuning itu. Jadi sebetulnya sama lah fungsinya bambu, mau alloy, mau karbon sama. Berarti kalau sini kan punya produk itu ya hutan kayu,
kan juga ada bentuk seperti tongkat Ibu. Berarti Iya. itu juga bisa dipakai. Bisa gitu ya? dipakai, tapi lebih kuat kalau bambu kuning itu. Iya, bambu Yang kuning penting lentur. Oh gitu. Kalau misalnya kayu jati itu keras, tapi nggak lentur, mudah patah. udah patah. Kalau Nordik itu kan komunitasnya rata-rata orang tua. Kalau seumuran saya ini boleh nggak sih ikut Nordik itu? Seharusnya, seharusnya Seharusnya. idealnya justru untuk menjaga kesehatan itu anak-anak muda. Ya, cuman memang pada kenyataannya yang memiliki banyak waktu justru orang-orang tua. Ya, dan ini merupakan solusi bagi jiwa-jiwa yang sudah tinggal menunggu waktu. Ini kegiatan ini kegiatan yang sangat menyenangkan dari sisi silaturahminya, kesehatannya, turnya seperti sekarang ini, masya Allah ya, ini yang menyenangkan sekali. Ya. Pernah nggak sih ngerasa capek ngelakuin Nordik ini? Saya kira itu hanya masalah jarak ya. Kan kita juga tidak boleh memaksakan diri, ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi seumpama nih seminggu sekali gitu ya. Ya, rata-rata rutin seminggu sekali. Jadi nggak usah balik ya, Ya. nggak nanya, boleh nggak yang udah itu main mobil? Mbak mau nggak? Mau dong, tentunya mau. Takut Mbak ini nanti dikira Sani udah tua, padahal masih gadis. Boleh seperti itu. Enggak ada seperti itu. Ya pengen lah, cuman kan masih mau ngumpulin waktu dulu. Ya kan? Karena ada kesan. Iya kan? Iya. Sibuk lagi Iya. kerja, Karena kuliah. kesan itu orang-orang yang sudah leo pakai tongkat ketenangan, bukan seperti itu. Ada satu hal yang menjadi kendala di antara pelaku Nordik ini. Ada yang tiba-tiba merasa malu kalau jalan sendiri dikira orang invalid. Gitu. Sebab sudah pernah terjadi karena kita pakai kacamata hitam siang hari mau menyeberang jalan. Itu dituntun sama tukang parkir. Dikiranya orang buta gitu. Dan ini memang faktanya seperti itu, karena itu bagi kami yang mendengar itu memang membutuhkan siapapun agar bisa menjadi ujung tombak untuk mensosialisasikan olahraga ini. Bahwa jangan sampai kita merasa enggan karena dianggap orang invalid. Gitu. Satu-satunya cara untuk bisa kita menghandle diri, berani tampil, berani jalan sendiri. Dan itu saya laksanakan. Tidak harus rombongan. Berarti sendiri. Dan ini saya laksanakan, dan kalau nanti ada orang mendekat saya mau nolong saya, malah dia saya gandeng. Malah dibalik gitu ya. Jadi seperti ini ditolong ya. Malah dibalik nanti sama Pak Kompol. Tambahan sedikit deh. Ya. Jadi kalau di negara-negara Skandinavia itu sudah diajarkan mulai sekolah dasar. Jadi salah satu kurikulum olahraga itu kan milik, jenisnya macam-macam yang disukai. Itu Nordik. Dan Nordik itu ada senamnya, senam pakai tokat Nordik. Iya. Karena di sini mengapa orang masih merasa aneh karena belum terbiasa. Iya, belum terbiasa. Di Cepu aja cuman kelompoknya Budini aja. Dan di tingkat internasional itu sudah ada Olimpik Nordik. Jadi ada yang lari, ada yang jalan cepat, ada yang lompat-lompat tergantung usia. Jadi ada grade kekuatan masing-masing. Jangan dikira nggak bisa untuk lari loh, Pak. Iya. Enggak. Ini Mas Sanji, ini kan sponsornya dari ini sekolah ini, kan ada semuanya. Murid-murid menjadi orang yang pertama kali Cepu itu, semuanya itu SOK itu, melakukan kurikulum dari Nordik. Oke, siap habis ini ya. Oke, habis ini. Idenya luar biasa nih, bagus sekali. Siap. Acara-acara Iya, begini ya sama Alsa nih. Nah, ini ya begini. Insya Allah, semoga Allah memudahkan usaha kita. Saya tanya juga kan, saya tantang juga, ternyata oke ya. Oke.
Ya, kasih. nanti Asa Tidak cari luar biasa ini. ya siapa yang ikut nanti. Saya pantau loh ya, Ya. Jokowi di bawah pantauan saya loh. Oke, ya benar. Yang penting ya nanti dibantu sama Iya. Terus Bapak Umar kan ketua KJBN, KJNI. Nah itu kenapa sih kok organisasi ini tuh berdiri gitu? Itu awal mulanya Jadi sebetulnya gini, di Jogja sendiri saya itu mulai menggunakan itu tahun 2019. Baru ya Bapak. Yang memperkenalkan Pak Martoyo pertama dari Jakarta. Dari Jakarta. Bahkan Bu Sita pun saya bel waktu itu kita ajak gitu. Cuma diresmikan itu baru tahun 2020 Februari. berarti Jadi baru 2 Februari 2020 itu resmi Jogja berdiri. Jadi mengapa terbentuk organisasi? Karena memang Jakarta sudah membentuk pusatnya Jakarta, kemudian Jogja karena saya aktif mencoba politik, dirikanlah di Jogja. Jogja. Anggotanya waktu peresmian 400 lebih. Iya. Ikut Pak Banyak ya Pak. Koko juga ikut. Saya ikut. Pak Koko juga ada di sana. Saya ini orang Jogja dari Jogja. Keren sekali. Saya harus contoh Pak Koko nih. Pak Koko luar biasa ini. Terus caranya gimana sih biar bisa masuk Nordic ini? Persyaratannya apa aja? Nggak ada persyaratan. Kita itu bukan organisasi formal. Kita itu paguyuban. Makanya saya ketua, itu bukan seperti organisasi formal. Bu Sito ini juga wakil ketua bidang organisasi. Tapi sistem pengelolaannya itu bukan one leader gitu ya. Enggak, kita itu bersama gitu. Jadi equal, setiap pengurus itu equal. Sama, bisa membuat keputusan. Nah, saya sebagai koordinator, the first among the equal, gitu lah. Jadi kita cuma koordinator. Bahkan kalau Bu Sito mengadakan program, kita mendukung. Ini sudah saya tantang, kapan ke Bromo? Kebetulan Semeru meletus tapi jadi Asa mau ikut dong. Asa mau ikut ke Bromo. Jadi di Jogja itu ketua DIY Pak terus terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok ada berapa ya? 9 ya, ada 9 kelompok. Ini salah satu kelompok. Iya, salah satu. yang paling aktif. Paling aktif. Oh, Kan paling banyak ternyata anggotanya. lingkupnya luar biasa. Bisa anggotanya. banget ini. Oke, terus buat Pak Koko sendiri, ini kan pembina di Cepu. Kegiatannya apa aja sih Pak Koko di Cepu? Dilempar pada pelaku. Pembina ya pembina. Ya memang dari ini maaf ya, kami ini punya otoritas, kami ini punya kemerdekaan, kebebasan untuk membangun organisasi masing-masing. Kalau di Jogja mungkin tidak ada pembina, tapi kami ini merasa organisasi kalau menurut saya ditata yang kadang-kadang lebih berorganisasi dengan baik sehingga ada pembina, ada penasehat, ada ketua, ini dia ketua sebenarnya. Malam berlakunya ada ketua, sekretaris, bendahara dan segala macam. Ada pelatih. Kalau di Jogja semuanya ini beliau pembina, ketua, bendahara, sekretaris. Luar biasa. Luar biasa. Sebetulnya ada juga panitia kecil selalu dibentuk. Cuman kita nggak pernah lakukan pertemuan resmi. Cukup Iya. kan gitu. Mau berantem, mau berdebat di situ, ya kan? Waktunya memperpanjang ya, untuk rapat, untuk menuju ke sini ini hanya per WA saja dan semuanya selesai. Saya kira untuk memberikan persyaratan organisasi ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Koko, ada pembina, ada ini, ada itu segala macam. Menurut saya di Jogja siapa yang bisa bergerak, siapa yang mau, itu yang bekerja. Kan Jadi begitu. semuanya ikut Iya, ya? ikut. Ada bendaharanya, ada bendahara juga ada, bukan terus saya sendiri, enggak, semuanya ada. Tapi kita santai aja. Mana yang mau bergerak, ayo
baik. Jadi Nordic ini adalah satu olahraga yang baru di Indonesia. Siapa yang mau ikut Nordic, mari kita kembangkan Nordic lebih berkembang lagi di Indonesia. Terima kasih Pak Sebentar dulu, Koko. ini sebentar dulu, belum selesai. Oh, Saya iya. ini udah janji loh, kapan? Iya, nanti saya tepati janji saya. Nanti Saya saya ajak ajak teman-teman saya deh, semuanya deh. Ayo ikut. Saksinya langit loh ya, langit. Insya Allah. Iya. Oke, Mbak Alsa ya kasih kesempatan untuk Ibu ya. Ya. Yang jelas Nordic Cepu itu kan bagian dari Sitos Nordic Jogja. Jadi atasan kami itu adalah Bu Sito. Jadi saya anggota dari Sitos Jogja. Nah pada waktu itu dibentuk ya saat di launching di Jogja. Kemudian beliau bertiga kalau nggak salah ya itu punya ide ya untuk mendirikan di Cepu. Pada waktu pertama ya nggak sebanyak yang seperti di Jogja, ya, sedikit demi sedikit dan alhamdulillah sampai dengan saat ini berarti kita didirikan Februari 2020 ya Ibu. Sekarang 21 di Cepu itu baru jumlahnya 45 anggota. Ya. Alhamdulillah. Mbak Alsa tadi ingat ya janji sama pembina saya. Iya, karena yang namanya Nordic ini adalah semua usia. Iya. Dan syaratnya nggak ada syarat yang seperti yang lain. Yang penting punya niat dan kemauan untuk berkelompok, ya, untuk kerjasama, ya, untuk saling membantu dan happy. Itu intinya itu. Nah, maka kalau nanti Mbak Alsa dengan teman-teman mau gabung, oh welcome sekali ya. Jadi nanti kalau begini dengan Mbak Alsa kan akan jadi lebih mudah lagi. Iya. Ya. Kemudian untuk kegiatan yang ada di Cepu Ibu, kita sekaligus juga sebagai laporan itu selama berdiri sampai dengan sekarang insya Allah konsisten. Setiap minggu itu latihan 2 kali, hari Selasa dan Jumat. Oke. Walaupun mayoritas Sri Kandi, ya, cantik-cantik, bapaknya ada hanya 8 bapak, ya, 8. Nah, kemudian kegiatannya apa? Yang jelas di sini memang diawali dari senam, ya, untuk pemanasan. Kemarin sudah lihat. Lihat kan, iya. Terus itu ada senam Nordic yang pakai stick itu, baru jalan. Nah, mengingat lokasi Cepu itu kan jalannya agak sedikit membosankan itu suasananya, gitu. Lain dengan di Jogja loh. Iya, Jogja. Kalau saya lihat fotonya ibu tuh ya Allah, saya tuh merasa ini enaknya ya di kampus UGM. Kemudian di mana lagi itu kok di bendungan apa itu? Boyo. Nah, kalau di Cepu kan hanya sekitar Cepu saja. Makanya untuk itu diselingi dengan senam. Iya. Tuh Mbak Esa. Kemudian karena tadi ada pembina, juga seperti organisasi memang punya hak dan kewajiban setiap anggota. Ya, di antaranya setiap bulannya itu kan anggota untuk iuran. Hanya sebagai catatan Bapak, ya, itu 20, kemudian yang 5.000 itu digunakan untuk sosial. Jadi selain kita senam, ada kegiatan sosial yang sana Ibu bagi anggota yang memang kena musibah atau lagi sedang sakit. Ya. Jadi semata-mata tidak hanya olahraga saja, tapi kita juga ada kegiatan sosial. Jadi bunda kami ini pendiam, tapi yang jelas punya ide, yang brilian, ya. Dan saya itu hanya sebagai pelaksana, Pak Koko, membantu Ibu, ya, karena memang sudah yuswa dan beliaunya memang karakternya piantunya ya Allah seperti nggak punya dosa. Ahli surga. Iya, cantik lagi ya. Jadi itu ini menganu nih, tentang usaha Pak. Diam aja selesai. Ngapain ini ribut-ribut ya? Ngapain? Selesai. Jadi itu kegiatan sementara. Jadi tolong ya Mbak Elsa nanti lewat guru olahraga ya dihimbau diajak. Ya. Kalau misalnya nanti pas hari Selasa sama Jumat nggak bisa, oke lah kita ngambil hari Sabtu dan hari Minggu biar anak-anak suka. Kamu sering tak lihat DP-nya Budini cantik kan? Seneng kan? Oke, ikut ayo ya. Tunjukkan bahwa SMK bisa. Iya, oke. Terima kasih ya Bapak Lukman, Bapak Koko, Ibu Sito, Ibu Muni dan Ibu Muna mau ngobrol-ngobrol
saya. Semoga bisa di lain hari kita ketemu lagi ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini SMK Bisa podcast bisa. Bisa podcast bisa. SMK 1 Cepu.